Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bersiap-siap mengikuti pembelajaran. Nah, pada hari ini pembelajaran kita adalah tematik. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa ya, agar apa yang kita pelajari pada hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak contoh doa sebelum belajar. Boleh membaca suratul Fatihah ataupun doa-doa pendek lainnya. Nah, pada kali ini kita akan membaca salah satu doa yang biasa dibaca ketika sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai berdoa, silahkan kalian siapkan buku pembelajaran tematiknya ya. Sekarang kita sudah masuk pada tema 3B, menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita masuk pada subtema 1, manfaat tumbuhan bagi manusia di pembelajaran 1 dan kedua. Silakan disiapkan buku paketnya. Sekarang kita sudah masuk pada buku 3B. Nah, kali ini kita berada di subtema 1 ya, pembelajaran 1 dan 2. Silahkan diambil buku paketnya, dipersiapkan. Pada pembelajaran 1, tugas kalian adalah membaca. Yang kalian baca adalah halaman 3 dan 4, yaitu persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat. Kalian baca pada halaman tersebut 3 dan 4, dibaca dengan seksama dan dipahami apa yang dibahas dalam bacaan tersebut. Tidak perlu direkam ataupun dibuat video, cukup kalian baca saja. Tujuan membaca itu adalah agar kalian terbiasa dalam membaca dan nanti akan semakin lancar membacanya ya. Ini lanjutannya tadi yang di halaman 3 tadi ya. Pada halaman 3 dan 4 itu hanya kalian baca sebagai bentuk pembiasaan kalian terhadap kegemaran membaca. Jadi membaca itu harus dibudayakan sejak sekarang, sejak kalian masih kecil, agar ketika kalian di kelas yang lanjutan, kelas 4, 5, dan 6, kalian sudah bisa membaca dengan seksama ya. Sekarang kalian tugasnya adalah menyimak cerita yang akan ibu bacakan. Kisah pohon rambutan yang kesepian. Dahulu kala ada sebuah pohon rambutan kecil yang tumbuh di hutan. Tidak ada satupun tanaman atau hewan yang mau berteman dengannya. Hal itu membuat pohon rambutan sedih. Suatu ketika, seekor burung nuri hinggap di dekat pohon rambutan. Pohon rambutan tampak senang dan meminta burung nuri untuk menjadi sahabatnya. Pohon rambutan menawarkan dahannya untuk tempat tinggal sahabatnya, yaitu burung nuri. Namun, burung nuri menolak karena dahan pohon rambutan terlalu kecil dan rapuh, sehingga ia tidak mampu menopang sarangnya. Pohon rambutan kembali bersedih, tetapi ia tidak putus asa. Ketika ia melihat seekor kambing, pohon rambutan menawarkan daunnya untuk dimakan. Syaratnya, kambing tersebut harus mau bersahabat dengannya. Namun, jawaban kambing juga kurang menyenangkan. Kambing tersebut tidak mau makan daun-daun yang tidak rimbun karena takut kekurangan nantinya. Pohon rambutan bersedih hati, tetapi ia tidak ingin berlarut dengan kesedihannya. Ia berdoa agar dapat tumbuh dengan baik. Waktu pun berlalu. Pohon rambutan
kecil itu pun tumbuh dengan besar. Batang dan dahan pohon tersebut semakin kokoh. Daun-daunnya tampak rimbun dan lebat. Daun-daunnya berjajar rapat, sehingga memberi keteduhan bagi siapa saja. Pohon rambutan sangat senang dengan perubahan bentuk tubuhnya. Melihat perubahan bentuk yang dialami pohon rambutan, burung nuri dan kambing datang menghampiri pohon rambutan. Kambing dan burung nuri meminta maaf atas kesalahan mereka. Pohon rambutan tidak marah dan memaafkan mereka. Kambing dan burung nuri berterima kasih kepada pohon rambutan. Sejak itu mereka menjadi sahabat baik. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah membacakan sebuah kisah, yaitu tentang pohon rambutan yang hidupnya kesepian. Ia tidak memiliki teman satupun ketika pohonnya masih kecil. Namun ketika pohonnya telah tumbuh dewasa, besar, daunnya lebat, dahannya pun kokoh, akhirnya ia memiliki teman. Burung nuri dan kambing mau menghampirinya. Pesannya adalah dalam berteman kita tidak boleh memilih-milih teman dan tidak boleh mengucilkan orang lain hanya karena melihat bentuk luarnya saja atau bentuk fisiknya. Anak-anak, dalam lingkungan kalian tinggal tentunya ada banyak sekali teman yang kalian jumpai, berbagai macam keadaan. Ada yang kaya, ada yang miskin, kemudian ada yang kurus, ada yang gemuk. Nah, dalam sekian banyak perbedaan yang kalian temukan di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian, saat kalian berteman, kalian tidak boleh memilih-milih teman dan membeda-bedakan antara satu teman dengan teman yang lainnya. Bertemanlah dengan tulus dan ikhlas ya. Nah, banyak sekali contoh-contoh cerita dongeng yang dapat dijadikan suri tauladan. Contohnya cerita tentang Timun Mas, kemudian Batu Menangis. Nah, banyak sekali contoh-contoh cerita. Nanti kalian bisa mencari buku-buku bacaan atau buku-buku cerita untuk kalian baca, dan kalian mintalah bantuan kepada orang tua untuk mencari teladan apa yang dapat diambil. Teladan itu adalah contoh perbuatan yang baik yang dapat kalian ambil dari cerita tersebut ya. Pembahasan selanjutnya selain membaca dan juga menyimak sebuah cerita adalah mengenai pembiasaan pengucapan terima kasih. Jadi, sebagai manusia, kita harus membiasakan mengucapkan terima kasih ya. Mengucapkan terima kasih adalah bentuk rasa syukur atau cara kita bersyukur atas segala sesuatu yang telah kita terima. Nah, bersyukur ini adalah contoh pengamalan sila pertama dari Pancasila. Contohnya, cara berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan adalah dengan memberi makan hewan peliharaan secara teratur, membersihkan hewan peliharaan secara teratur. Sedangkan berterima kasih kepada tumbuhan contohnya adalah menyiram tanaman secara teratur, memberi pupuk secara teratur, dan tidak menginjak-injak rumput sembarangan. Contoh berterima kasih kepada manusia, ketika kita misalnya diberi makanan oleh teman kita, meskipun kita tidak menyukai makanan tersebut, kita tetap harus menerimanya dan mengucapkan terima kasih sebagai bentuk rasa syukur kita atas rezeki yang telah kita terima melalui teman kita. Nah, itu adalah beberapa contoh tentang terima kasih, ucapan terima kasih sebagai bentuk syukur kita atas nikmat yang telah kita miliki. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat pertukaran pada penjumlahan. Bisa dilihat pada buku paket kalian di halaman yang kelima ya.
sifat pertukaran pada penjumlahan. Lihat pada contoh yang di atas. Apel dalam keranjang pertama itu berjumlah 9, kemudian di keranjang yang kedua itu berjumlah 6. Sehingga bahasa matematikanya 9 ditambah 6. Jumlah keseluruhan apel adalah 15. Nah, sifat pertukaran itu jika kita tukar, kita balik, kita ganti, angka yang di belakang kita taruh ke depan, angka yang di depan kita taruh ke belakang, apakah hasilnya akan sama? Itu yang disebut dengan sifat pertukaran ya. Nah, sekarang kita tukar keranjangnya. Keranjang yang biru tadi kan, nah keranjang yang tadi yang biru pertama itu 9. Isinya kita keluarkan, kita pindah. Keranjang hijau kita masukkan di keranjang yang biru. Keranjang yang biru kita masukkan di keranjang yang hijau. Yang 6 di depan, yang 9 di belakang. Bahasa matematikanya 6 ditambah 9 hasilnya 15. Itu artinya 9 ditambah 6 itu sama seperti 6 ditambah 9. Hasilnya sama, yaitu 15. Contoh lain, lihat di bawahnya. 150 ditambah 350 itu hasilnya 500. Jika dibalik, ditukar 350 ditambah 150, maka hasilnya pun sama, yaitu 500. Maka bahasa pertukarannya adalah 150 ditambah 350 itu sama, artinya 350 ditambah 150. Sekarang kita masuk pada kegiatan ayo berlatihnya ya. Dilihat di halaman 7. Soal nomor 2 dan nomor 3. Kita membahas soal nomor 2 dulu. Di nampan yang pertama itu ada berapa buah apel? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di nampan yang pertama itu ada 12 apel. Di nampan yang kedua itu ada berapa apel? Jeruk ya, bukan apel, mohon maaf Ibu. Nampan yang pertama itu 12 jeruk. Nampan yang kedua kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, nampan yang kedua itu ada 17 apel. 17 jeruk. Jadi 12 ditambah 17 itu sama, artinya 17 ditambah 12. Nanti barangkali Ibu salah dalam menghitungnya, kalian bisa menghitung ulangnya. Apakah betul isinya yang pertama ini 12, yang ini 17 ya, bisa dihitung ulang. Iya, betul 12 ini ya. Oh, yang kedua ini 18, berarti 12 ditambah 18 ya. Sehingga kalau dibalik menjadi 18 ditambah 12, itu sama saja artinya. 12 ditambah 18 itu sama seperti 18 ditambah 12. Oke, mohon maaf jika Ibu yang pertama tadi salah dalam menghitung ya. Soal yang ketiga, 120 ditambah 280 sama dengan berapa? 280 ditambah 120 itu sama dengan berapa? Untuk mengetahuinya kalian boleh menghitungnya dengan cara bersusun pendek. 120, 280, 280, 120. Apakah hasilnya sama atau tidak? Nah, bahasa pertukarannya jadi 120 sama tambah titik-titik sama dengan 280 ditambah titik-titik. Tinggal ditukar saja. 120 ditambah 280 itu sama seperti 280 ditambah 120. Ininya untuk mengetahui jawabannya kalian buat seperti ini biar mudah menghitungnya ya. Bagian B itu C dan D itu sama seperti bagian A tadi ya cara mengerjakannya. 12
230 ditambah 360 sama dengan berapa? 360 ditambah 230 sama dengan berapa? Kalian susun seperti ini. 230 ditambah 360. 360 ditambah 230. Berapa hasilnya? Nanti dibuat seperti ini. Baru kalian isi di titik-titiknya. Kalian menggunakan kertas untuk berhitung ya. Jadi ada buku untuk mengisi, buku tulis tematik itu untuk mengisi, menjawab, dan ada buku khusus untuk berhitung, untuk mencoret ya. Nah, jadi tidak dicoret-coret di buku tulisnya maupun di buku paket. Kemudian yang ini kan tadi karena pertukaran tinggal ditukar saja. 230 kan ini tadi ditambah 360 tinggal dipindahkan ke sini. Yang ini 360 kan di depan. 230-nya tinggal dipindahkan ke belakang. Kalau bagian C dan D itu kebalikannya. Kalau yang A dengan yang B tadi kan bagian depan-depannya sudah ketahuan isiannya. Kalau yang C ini dengan D bagian belakangnya, berarti tinggal memindahkan bagian depannya. Contohnya, kalau ini kan dihitung dulu, dijumlah dulu. Yang bagian ini dihitung, dijumlah dulu. Yang ini juga sama, dijumlah dulu seperti ini. Bagian yang ininya, ini kan 115, berarti bagian yang ini. Berarti di sininya yang ini dipindahkan 475. Yang di sini berarti yang ini dipindahkan ke sini 115. Ini juga sama. Di sini 233, berarti yang ini. Yang belum ada yang mana? Yang ini 317, tinggal dipindah ke sini. Yang ini 317 yang sudah ada, yang belum 233, tinggal ditaruh 233. Ibu rasa sangatlah mudah ya. Tapi tentunya kalian di rumah harus dibimbing dengan orang tua atau orang yang lebih tua ya. Jika kalian mengalami kesulitan, tentunya harus dengan bimbingan ya mengerjakan. Selain kalian mengerjakan soal di halaman 7 tadi, soal nomor 2 dan 3, kalian juga mengerjakan di halaman 12 ya. Halaman 12 itu yang dikerjakan adalah soal nomor 1 dan 2. Oke, soal nomor 1 dan 2. Soal nomor 1 ini ceritanya ini tidak usah ditulis. Yang cukup diisi adalah jawabannya saja. Ceritanya tidak usah ditulis. Tinggal kalian baca saja ceritanya apa. Kemudian pesan moral apa yang dapat diambil dari cerita di atas ini. Dibaca dulu ceritanya untuk bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian soal nomor 2. Mengapa kita harus mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain? Tuliskan jawabanmu. Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwasanya berterima kasih adalah bentuk syukur kita atas segala sesuatu yang telah kita terima, baik dari manusia maupun lingkungan sekitar ya. Lingkungan sekitar itu dari hewan yang kita pelihara, dari tanaman yang kita pelihara ya. Tentu semua memberikan manfaat kepada kita semua. Nah, mengapa kita harus berterima kasih? Tadi kan sudah Ibu jelaskan tadi. Atau kalian boleh menggunakan bahasa kalian sendiri. Ingat yang dikerjakan tadi halaman 7 soal nomor 2 dan 3 ya. Halaman 12 itu soal nomor 1 dan 2. Nomor 1 ceritanya tidak usah ditulis, cukup jawabannya saja ya. Oke anak-anak, Ibu rasa sudah cukup jelas ya. Jika ada kurang dalam penjelasan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini dalam muatan pembelajaran tematik. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai melakukan pembelajaran, tidak lupa kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya pada hari ini, sehingga kita dapat menyelesaikan segala tugas yang dikerjakan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.